Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembelajaran kita pada hari ini dengan membaca doa. Yang non-muslim silakan berdoa menurut kepercayaannya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa razukni fahman. Hari ini kita sudah sampai pada pembelajaran di tema yang kedua, yakni udara bersih bagi kesehatan. Kita masuk kepada subtema yang pertama di pembelajaran yang pertama. Subtema yang pertama mengenai cara tubuh mengolah udara bersih. Pada gambar nampak berbagai macam hewan, mulai dari yang berkaki 4, berkaki 2 yang biasa hidup di darat, yang biasa juga bisa terbang di udara, juga ada manusia. Nah, pada gambar tersebut, apakah setiap makhluk hidup memiliki cara untuk bernafas, organ untuk bernafas yang sama ataukah berbeda? Kita akan bahas di pembahasan yang pertama, yaitu pernapasan pada hewan. Kalian tentu sering melihat hewan yang satu ini yang biasa hidup di sela-sela permukaan tanah ataupun bahkan di dalam tanah, cenderungnya di tanah yang lembab, yang agak basah, dan biasanya juga hewan ini berlendir. Kita tahu bahwa hewan ini bernama cacing tanah, yang biasa memiliki nama ilmiah yaitu Vermes. Nah, sebenarnya pernapasan pada hewan ini adalah menggunakan kulit. Makanya kulit yang ada pada hewan cacing tanah ini selalu basah dan berlendir. Nah, sebenarnya keadaan tersebut memudahkan bahwa cacing ini untuk menyerap oksigen dari udara. Kemudian cacing tanah ini selain hidup di permukaan tanah juga hidup di dalam tanah yang biasa kita sebut dengan tanah berlendir atau tanah yang bahwasannya tidak terlalu kering, namun bersifat lembab atau lumpur. Nah, cacing tanah ini memiliki salah satu zat yaitu hemoglobin, bahwa hemoglobin ini terkandung pada darah di cacing tanah yang mampu mengikat oksigen. Zat pembakaran pada cacing tanah berupa karbon dioksida atau CO2, serta uap air dikeluarkan dari tubuh juga melalui permukaan kulit. Jadi pada intinya cacing tanah ini memanfaatkan kulit sebagai alat untuk bernafas. Yang kedua adalah insekta atau serangga. Serangga ini ada beberapa jenis, dicontohkan pada gambar yang ada pada PowerPoint di sini, yaitu lebah. Nah, sebenarnya serangga ini alat utama untuk bernafasnya adalah trakea. Dijelaskan bahwa trakea ini adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea ini disebut dengan trakeola. Trakea inilah yang mengedarkan oksigen langsung ke semua sel tubuh dan organ, serta menyerap karbon dioksida dari semua sel tubuh untuk dibuang. Jadi tetap pada serangga ini menyerap oksigen atau O2 dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada
serangga atau insekta ini, karbon dioksida dari sel akan mengalir ke trakeola, lalu dibuang melalui lubang spirakel. Nah, lubang-lubang spirakel ini ada pada bagian sisi sebelah kanan dan sebelah kiri dari bagian serangga atau insekta, yang nampak seperti pori-pori. Nah, hal tersebut merupakan dua contoh dari hewan serta alat pernapasannya. Yang selanjutnya adalah ikan. Ikan ini bernafas dengan insang. Nah, insang ini biasanya ada di bagian sebelah kiri dan sebelah kanan dari bagian kepala pada hewan ikan. Apa yang diserap dari insang? Tentu saja oksigen. Bagaimana jika hewan ikan yang hidup di daerah air asin atau laut? Bagaimana dengan kandungan garam yang ada pada air tersebut? Nah, dijelaskan bahwa yang nampak pada gambar berikut merupakan bagian insang dari ikan. Insang dari ikan yang nampak seperti layar tipis yang memiliki penyaring, memiliki penyaringan. Bahwa untuk memperoleh oksigen yang cukup, mulut ikan dan insang bekerja sama seperti pompa isap air. Pertama-tama, tutup insang menutup secara bersamaan, lalu mulut terbuka. Nah, tentu saja dengan adanya mulut yang terbuka, air akan masuk terhisap. Nah, kedua rongga mulut menyempit dan mulut menutup secara bersamaan. Secara bersamaan tutup insang terbuka, akibatnya air keluar. Dari mulut yang melewati insang, dari mulut dan melewati insang, saat itulah oksigen dari dalam air terserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Jadi pada saat air masuk ke dalam mulut ikan, insangnya belum terbuka. Nah, ketika air sudah masuk ke dalam mulut, barulah mulut menutup insang yang terbuka. Nah, ini adalah gambaran dari air yang masuk dan insangnya tertutup. Barulah pada saat mulut ditutup, insangnya sengaja dibuka. Hal tersebut merupakan siklus dari pernapasan pada ikan. Dijelaskan bahwa ikan-ikan yang hidup di air laut juga memanfaatkan insang untuk menyaring adanya kandungan garam yang ada pada air tersebut. Jadi insang ini difungsikan untuk menyerap oksigen, kemudian juga sebagai penyaring atau alat pengeluaran garam-garam dan sebagai penyaring makanan. Jadi ada ikan-ikan yang memanfaatkan makanan yang terkandung dalam air yang masuk. Nah, insang juga berfungsi sebagai alat pengeluaran dari kandungan garam yang ada pada air laut. Itu adalah gambaran alat pernapasan dari ikan yang dinamakan insang. Hewan yang selanjutnya adalah amfibi atau hewan yang biasa dikenal hidup di dua alam. Contohnya adalah katak. Katak bernafas dengan paru-paru jika dia sudah menjadi katak. Namun, pada saat menjadi kecebong atau beludru, katak ini bernafas dengan insang. Insang kecebong atau beludru terletak di luar tubuhnya dan terdiri atas lembaran-lembaran. Nah, lembaran-lembaran itu nampak pada gambar di depan. Proses dari perubahan dari
beludru atau kecebong sehingga dapat bernapas menggunakan insang dalam yang nantinya akan menyusut dan berubah atau membentuk paru-paru. Itu biasa prosesnya adalah 9 hari. Nah, di sini jelaskan bahwa setelah berumur 9 hari kecebong bernapas menggunakan insang dalam, bukan lagi yang tadi luar. Insang dalam akan menyusut seiring mulai berfungsinya paru-paru pada katak muda. Di dalam paru-paru ternyata banyak gelembung udara yang sangat kecil berselaput dan penuh dengan kapiler darah. Di dalam gelembung udara oksigen diserap dan karbon dioksida dikeluarkan. Konsepnya masih sama, bahwa katak ini menyerap oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ternyata juga permukaan kulit pada katak ini sering basah atau sering dalam keadaan basah. Hal tersebut juga dimaksudkan untuk lebih mempermudah katak menyerap oksigen dari kandungan yang ada dalam udara. Hampir sama seperti hewan cacing tanah atau vermes. Hewan yang kelima adalah reptil. Dikatakan bahwa reptil ini bernapas menggunakan atau menyerap oksigen. Dijelaskan bahwa udara masuk melalui hidung, lalu ke batang tenggorokan, lalu ke paru-paru. Nah, jelas bahwa ular atau jenis ular pada jenis reptil yang dicontohkan, salah satunya hewan ular ini bernafas menggunakan paru-paru. Nah, dikatakan bahwa atau dijelaskan bahwa jika ada reptil-reptil yang sering di tempat yang berkubang atau dalam cakupan dengan kandungan air, ternyata lubang hidungnya dapat ditutup selama menyelam. Dengan begitu air tidak akan masuk ke dalam paru-paru. Hal tersebut sudah otomatis dimiliki dan difungsikan pada hewan reptil yang senang atau mencari makan ataupun hidup di daerah-daerah yang berkubang. Hal yang keenam atau hewan yang keenam adalah burung. Ada yang menarik, muncul pertanyaan bahwa bagaimana burung bernafas pada keadaan dia terbang. Dijelaskan bahwa burung ini bernapas menggunakan atau dengan sepasang paru-paru. Dan pada burung ini juga dikenal dengan yang namanya kantong udara. Jadi pada saat burung berada di darat atau belum dalam keadaan terbang, sesungguhnya burung ini menghirup sebanyak-banyaknya udara untuk perbekalan pada saat dia terbang. Kemudian bagaimana cara burung menyimpan pasokan udaranya? Nah, ada yang disebut dengan kantong udara pada burung. Ada keadaan inhalasi, di mana in itu berarti terisi, dan ekshalasi, di mana kantong udara sudah mengalami kosong, serta paru-parunya terisi. Pada gambar dijelaskan atau dapat dilihat bahwa pada saat di darat, kantung udara inilah yang diisi atau sengaja dijadikan pasokan udara pada saat burung hendak terbang. Jadi, di mana tempat burung menyimpan udara pada saat dia terbang atau menyimpan pasokan persiapan udara sebelum dia terbang, jawabannya adalah kantung udara. Selain itu, kantung udara juga dapat membantu burung saat terbang, membantu mencegah hilangnya panas tubuh yang terlalu besar, dan memperkeras suara. Nah, kantung udara inilah yang berperan dalam kicauan-kicauan yang ada pada burung yang suka dipelihara oleh manusia. Dan kicauannya itu
biasanya indah didengar pada keadaan pagi hari. Pada hewan mamalia, ada mamalia yang hidup di darat dan ada mamalia yang hidup di air. Mamalia ini biasa identik adalah jenis hewan yang menyusui. Kalau dia menyusui, dia pasti bereproduksi dengan cara beranak atau melahirkan. Ada yang hidup di darat dan ada yang hidup di air. Mamalia yang hidup di darat antara lain seperti ini. Nah, mamalia ini tentu saja bernapas menggunakan paru-paru, walaupun dia hidup di air. Contohnya adalah ikan paus, kemudian lumba-lumba, dan beberapa hewan yang lain. Jadi hewan yang termasuk dalam mamalia ini menggunakan alat pernapasan yang biasa terdiri dari hidung, pangkal tenggorok, batang tenggorok, dan paru-paru. Tentu saja hewan yang hidup di air yang bernapas dengan paru-paru atau tergolong mamalia, dia membutuhkan beberapa saat untuk pergi ke permukaan air atau menuju ke permukaan air untuk mengambil apa? Tentu saja mengambil pasokan oksigen. Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup secara otomatis. Dan pada saat hewan air mamalia ini atau mamalia yang hidup di air ini mengambil oksigen, tentu saja katup tersebut akan terbuka. Nah, itu adalah beberapa alat pernapasan yang ada pada hewan. Kita masuk ke pembelajaran yang kedua. Masih pada subtema yang pertama, kita akan membahas sistem pernapasan pada manusia. Alurnya adalah yang pertama hidung. Hidung ini dilengkapi dengan rambut-rambut pendek atau bulu hidung. Sebenarnya bulu hidung ini bermanfaat untuk menyaring kotoran yang terkandung dalam udara sebagai penyaring yang pertama. Dan biasanya di dalam hidung ini keadaannya tidak pernah kering. Selalu dalam keadaan yang lembab. Yang kedua adalah faring. Faring ini merupakan persimpangan saluran pernapasan bagian depan dan saluran pencernaan bagian belakang. Jadi kalau misalkan disebut saluran pernapasan, kita sebutnya adalah tenggorokan. Kalau kita sebut saluran pencernaan, kita sebutnya adalah kerongkongan. Dua bagian yang pertama pada sistem pernapasan manusia. Yang ketiga, keempat, dan kelima. Ada yang ketiga disebut laring. Laring ini identik bahasa sehari-harinya adalah jakun, yang terus atau diteruskan udara masuk ke dalam trakea atau batang tenggorokan. Pada trakea terdapat jaringan yang disebut silia yang akan bergerak dan mendorong keluarnya debu-debu dan bakteri yang masuk. Biasanya bakteri dan debu sebagai hal yang atau benda asing yang masuk dalam tubuh yang otomatis pada saat batang tenggorokan berfungsi, dia akan menyebabkan bersin biasanya. Yang kelima adalah bronkus. Bronkus ini adalah percabangan dari trakea yang terdiri atas bronkus sebelah kiri dan bronkus sebelah kanan. Sistem pernapasan manusia dilanjutkan kepada bronchiolus yang merupakan percabangan dari bronkus, dan yang terakhir adalah alveolus. Alveolus ini merupakan tempat pertukarannya antara oksigen dan karbon dioksida. Bentuk alveolus seperti buah anggur. Ini adalah gambaran dari beberapa organ pernapasan pada manusia, mulai dari rongga hidung. Sebenarnya ini ada pada buku kalian. Di buku pegangan siswa kalian ada gambar berikut yang mewakili setiap organ tubuh. Nanti bisa dilihat. Ada istilah juga diafragma. Nah, diafragma ini biasa mengendur dan mengencang pada saat kita berbicara. Apalagi pada saat kita bernyanyi. Diafragma yang biasanya berperan.
Nah, gambar berikut juga merupakan bagian-bagian dari organ pernapasan manusia, bagian yang lebih dalam atau organ yang lebih dalam. Ini juga bisa kalian lihat mulai dari paru-paru kanan sampai bronchiola. Bagian-bagian tersebut merupakan bagian dari sistem pernapasan pada manusia, di mana langkah pernapasan pada manusia yang pertama adalah udara masuk ke dalam tubuh melalui hidung. Di situ terjadi penyaringan yang pertama oleh bulu hidung, masuk ke dalam batang tenggorokan. Sebuah pipa atau batang tenggorokan ini merupakan sebuah pipa mulai dari belakang hidung dan mulut, lalu turun ke paru-paru. Dari batang tenggorokan udara masuk ke dalam paru-paru. Nah, di dalam paru-paru oksigen terserap ke dalam pembuluh darah halus. Dan sebaliknya, gas karbon dioksida dari pembuluh darah masuk ke dalam paru-paru dan selanjutnya dibuang saat kita menghembuskan napas. Bicara tentang menghembuskan napas, ternyata hampir dan selalu yang namanya menghembuskan napas ini terjadi pada saat kita menyerap oksigen atau mengambil oksigen dan menghembuskan karbon dioksida. Nah, ada beberapa kata tanya yang biasa dikenal dengan istilah 5W dan 1H. Nah, di sini kita akan membahas beberapa kata tanya. Yang pertama adalah apa, yang biasa digunakan untuk menerangkan atau mencari pengertian. Yang kedua adalah kapan, bahwa kapan ini digunakan untuk menerangkan terjadinya sesuatu, mulai dari hari, tanggal, tahun, bahkan jam, menit, dan detiknya. Yang ketiga adalah di mana. Di mana biasanya menerangkan setting. Nah, setting ini lebih dalam, biasanya lebih mencakup tempat dan suasana. Apakah suasananya mendung, hujan, cerah, dan sebagainya. Selain apa, kapan, dan di mana, kata tanya juga mencakup bagaimana serta mengapa. Nah, bagaimana dan mengapa ini biasanya membutuhkan identifikasi yang lebih dalam, karena memang kalau bagaimana biasanya menanyakan suatu penjelasan yang menyeluruh terhadap suatu keadaan atau kondisi. Kalau bagaimana, kalau mengapa biasa digunakan untuk menanyakan penyebab dari terjadinya sebuah peristiwa atau kejadian yang diderita atau dialami oleh seseorang. Apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa merupakan beberapa contoh kata tanya yang biasa digunakan. Nah, ternyata pada saat kita tidur, dalam setiap tarikan napas kita menghisap dan menghembuskan sekitar setengah liter udara. Kita menarik napas sebanyak 15-20 kali. Namun, pada saat kita beraktivitas, tentu saja tarikan nafas kita lebih cepat. Nah, ternyata kita menghirup sekitar 3 liter atau lebih, yang pada setiap menitnya kita menarik bukan lagi 15-20 kali hembusan nafas, tapi sampai 50 kali atau bahkan lebih dari hembusan nafas. Makanya dalam setiap menit kita kenal dengan istilah terengah-engah atau ngos-ngosan. Bagaimana hal bila kita sedang bernyanyi? Bila kita sedang bernyanyi, ternyata dalam nyanyian dikenal dengan yang adanya yang dimaksud dengan tangga nada, atau istilah yang sering didengar yaitu adalah tangga nada. Nah, tangga nada ini merupakan susunan berjenjang nada-nada pokok dalam suatu sistem nada, dan biasanya terdiri dari do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Tangga nada diatonis ternyata terdiri dari 2 tangga nada, yaitu mayor dan minor. Hari ini kita akan bahas sedikit tentang tangga nada diatonis mayor.
bahwa tangga nada diatonis mayor ini terdiri atas 8 nada. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval 1-1,5, 1-1-1, dan terakhir setengah. Ini adalah contoh dari interval yang disimbolkan dengan huruf. Biasanya dimulai dari tangga nada C sama dengan Do. Jadi C, D, E, F, G, A, B, C. Ini merupakan tangga nada diatonis mayor yang cirinya bersifat riang gembira bersemangat. Biasanya diawali dan diakhiri nada Do. Namun tidak juga menutup kemungkinan diawali dengan nada 5 atau 3 serta diakhiri dengan nada 1. 3 atau 5 berarti Mi atau So. Beberapa contoh tangga nada yang bersifat mayor dari Hari Merdeka, Indonesia Raya, dari Sabang sampai Merauke, Berkibarlah Benderaku, Maju Tak Gentar. Kalau pada saat momen bulan ini yang sering kita dengar adalah lagu Hari Merdeka dengan penciptanya adalah H. Mutahar. Nah, itu adalah pembahasan kita di pembelajaran yang pertama dan kedua di subtema yang pertama. Ada latihan yang bisa kalian kerjakan. Sebelum kalian kerjakan latihan ini, biasakan bahwa catat hal-hal yang menurut kalian penting dan perlu di buku pekerjaan sekolah. Itu mencatat selalu tanpa diingatkan seperti ini, kalian sudah otomatis harus mencatat hal-hal yang penting. Nah, latihannya adalah silakan kalian buat 5 pertanyaan. Jadi 5 pertanyaan ini kalian buat dengan kata-kata tanya. Masing-masing apa, di mana, kapan, atau apa, kapan, di mana, bagaimana, dan mengapa. Masing-masing harus membuat satu kalimat tanya dengan kata tanya yang tersedia. Nah, kata tanyanya, pertanyaan dan jawaban yang kalian buat bisa diambil dari materi sistem pernapasan pada manusia ataupun hewan tadi ya, dan tangga nada diatonis mayor. Jadi kalian membuat 5 pertanyaan. Setelah buat 5 pertanyaan, dari masing-masing kata tanya yang ini, kalian jawab sendiri. Dibuat di buku latihan tema. Baik, terima kasih untuk perjumpaan atau pertemuan pembelajaran virtual hari ini. Kita akhiri dengan doa. Dan kita berharap keadaan ini cepat pulih dan kembali normal serta kita bisa bertemu secara langsung. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.